Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di materi non-fiksi, di materi buku fiksi sekarang ya. Sekarang materi pertama buku fiksi. Kamu gak usah khawatir karena materinya ini sama semua dengan materi buku non-fiksi yang akan kita pelajari kali ini. Hanya saja perbedaannya di kata fiksi dan non-fiksi. Kalau kemarin kita sudah membahas non-fiksi, sekarang kita akan membahas fiksi. Apa itu buku fiksi? Kemarin kalau buku fiksi kan artinya buku yang isinya berisi tentang suatu informasi yang nyata, realita, faktual, atau sesuai dengan fakta, seperti itu. Kalau buku fiksi sekarang adalah buku yang berisi tentang suatu cerita yang tidak nyata atau rekaan. Nek bahasa Jawa nih reko-reko gitu. Makanya jadinya rekaan kalau bahasa Indonesia. Materi yang pertama pada pagi kali ini yaitu petunjuk memilih buku fiksi. Ini sama dengan petunjuk memilih buku non fiksi, yakni yang pertama, pilih buku sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Kalian juga bisa meminta saran dari keluargamu, bapakmu, gurumu, ibumu, masmu, adikmu, kakak adik boleh, om, tante, terserah, bebas. Nah, ketika saran itu cocok, ya ambil. Kalau nggak cocok, ya udah, nggak usah didengerin. Sesuai dengan selera kalian. Terus yang kedua, baca sampul buku. Ingat, buku fiksi ini bisa tentunya umumnya itu buku yang berisi tentang cerita, baik itu dongeng yang jenisnya ada 5 itu, mulai dari fabel, parabel, sage, mito, legenda, ya kan 5. Bisa juga tentang novel. Novel ini juga ada yang bisa diangkat dari kisah nyata, bisa juga yang diambil dari hasil rekaan penulis atau daya imajinasi, khayalan penulis. Makanya novel termasuk dalam buku fiksi. Nah, kalau ketika kalian memilih buku fiksinya itu novel, ya, itu kalian bisa baca dulu sampul belakang novel gimana, subbab judulnya bagaimana, kata pengantarnya gimana. Hal ini tujuannya apa? Untuk mengetahui gambaran isi novel tersebut. Dan begitu nanti kalian akan dapat menentukan kalian tuh suka atau tidak dengan novel tersebut, gitu ya. Terus yang ketiga, sama, pilih buku, dalam hal ini buku fiksinya itu berupa novel ya. Pilih novel yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Maksudnya apa? Kalau terlalu mudah ya itu tadi cepat bosan karena aku udah tahu inilah. Nah, seperti itu. Kalau yang terlalu sulit kalian akan stres, kalian bisa mumet sendiri, pusing sendiri karena harus mencari kata-kata asing yang ditulis dalam novel tersebut. Begitu juga dengan dongeng itu kan juga kadang-kadang pakai bahasa yang sulit dipahami. Apalagi kalau baca hikayat, hikayat itu kan bahasanya masih Melayu itu masih agak sulit itu. Itu tadi ya, petunjuk memilih buku ada 3. Ingat-ingat, sesuai selera kalian, baca sampul buku, kata pengantar, subbab yang ada di dalam
yang ada di dalam novel tersebut. Terus yang ketiga baca kata pengantar. Lalu yang ketiga adalah pilih novel yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang kedua adalah petunjuk membaca buku fiksi menggunakan strategi SQ3R. Ini juga sama. SQ3R itu survei, question, read, recite, dan review. Yang pertama adalah survei. Survei itu ya kalian baca buku tersebut, kemudian judul bukunya kamu baca dulu, terus kamu pahami maknanya. Ada nggak sih makna yang terkandung dalam judul buku tersebut? Yang kedua, baca daftar isi, kata pengantar, supaya sekilas mengenal isi buku tersebut. Terus yang ketiga, perhatikan gambar. Kalau ada gambar-gambarnya bisa kalian lihat. Fungsinya juga sama untuk lebih mengenal lebih dalam isi dari novel tersebut kan gitu. Yang keempat, baca simpulan isi buku. Biasanya ada di paling belakang atau sampul belakang buku novel tersebut gitu ya. Itu dari survei. Untuk question ya sama, kalian buat pertanyaan dulu, apa yang ingin kalian tanyakan terhadap buku tersebut. Misalnya, apa makna judul buku fiksi tersebut, terus siapa tokoh-tokoh di dalamnya, siapa penulis bukunya, kapan buku ini diterbitkan, kapan dan di mana konflik dalam buku ini terjadi, terus bagaimana sudut pandang pengarang dalam memaparkan ceritanya kan gitu. Jadi mengapa buku fiksi ini perlu diterbitkan atau perlu ditampilkan gitu. Atau mengapa buku ini kok penting banget dibaca, itu untuk apa gitu loh. Contoh itu buku novel paling fenomenal di zamannya tahun 2005 atau 2006 itu Bapak lupa, itu namanya buku novel Laskar Pelangi. Itu berisi tentang pendidikan ya, itu bagus banget itu ceritanya. Karya Andrea Hirata, asal dari Belitung. Cerita ini sepertinya diangkat dari pengalaman pribadi, tapi tidak semuanya pengalaman pribadi, tetap ada yang direkayasa gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya murni kejadian nyata itu ya, enggak. Tapi yang jelas isinya memang bagus itu. Bahkan dulu kalau nggak salah sampai diterbitkan di beberapa negara dengan ditranslate ke beberapa bahasa itu, seperti Jepang, Inggris gitu, kayaknya di situ. Saking populernya itu question. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, tulis pertanyaan tersebut supaya tidak lupa, itu di bagian questionnya. Lalu read juga sama, baca buku fiksi atau novel tersebut sampai tuntas. Yang kedua, buat target kira-kira selesai berapa hari itu buku kalian baca. Yang ketiga, jadwalkan membaca buku. Misalnya sehari membaca buku itu 3 kali, jam 6 sampai jam 7 pagi, terus siang itu dari jam 12 sampai jam 2, malam itu dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 9, seperti itu. Itu ada jadwalnya. Terus yang keempat ya, setelah membaca selama 30 menit, itu hendaknya kalian berhenti dulu, pahami apa yang sudah kalian baca, supaya kalian baca itu bermakna, nggak cuma asal baca terus setelah itu lupa. Kalau kalian seperti itu, eman-eman kamu baca, sayang kan gitu.
Jadi ketika kalian membaca itu lebih baik 30 menit berhenti, lalu kalian apa itu namanya? Umi-umi itu apa ya? Kalian lafalkan secara perlahan, kalian ingat-ingat lagi isinya apa gitu loh. Terus yang kelima, baca semua buku sampai tuntas. Terus 4, menuturkan atau recite. Di sini langkah yang harus kalian siapkan itu membuat jurnal. Setelah jurnal, tulis ringkasan isi setiap selesai membaca sebanyak 1 bab gitu. Jadi setiap bab itu setelah kalian selesai baca, kalian tulis ringkasannya seperti itu. Terus meninjau ulang. Nah, meninjau ulang ini langkahnya adalah untuk membantu kalian menyempurnakan kerangka pemikiran suatu bab dan membangun daya ingat kalian untuk bahan pada bab tersebut. Prosesnya dilakukan dengan cara membaca ulang seluruh bab, terus melengkapi catatan. Jadi ketika kalian udah meringkas ya, masih ada kurang, dilengkapi catatannya. Kemudian untuk berdiskusi dengan teman, terus memberikan komentar mengenai kelebihan dan kekurangan buku fiksi yang kalian baca. Itu ya. Oke, untuk kali ini materi Bapak cukupkan dulu, karena materinya ini sama dengan buku non fiksi, tentunya kalian akan lebih mudah dalam memahaminya. Baik, untuk tugasnya Bapak minta kalian mencari satu contoh buku fiksi, fotokan lalu di WA ke WA nomor Bapak. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.